Bab 3222. Aku mana percaya padamu. Mereka tidak bodoh. Bergabung dengan Akademi Guanxuan itu sama saja dengan tunduk. Dewa kuno agung saat ini juga merasa kesulitan. Jujur saja, dia tidak ingin bergabung dengan Akademi Guanxuan. Mileye tiba-tiba tertawa. Kalian sudah bisa merasakan alam ilusi, tetapi tidak tahu apakah kalian pernah merasakan dimensi di atas alam ilusi. Mendengar ini, Dewa Strategi mengernyitkan kening. Dimensi di atas alam ilusi. Mileye mengangguk. Ayo, aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Sambil berkata demikian, ia langsung membawa ketiga dewa masuk ke dalam menara kecil. Setelah masuk ke menara kecil, wajah ketiga dewa seketika berubah dramatis. Dewa Strategi gemetar sambil berkata, dimensi di sini, waktu di sini. Mileye tersenyum tanpa berkata. Ketiga dewa saling memandang, matanya penuh dengan kekaguman. Saat ini, Dewi Bulan dan Dewa Kuno Agung akhirnya percaya pada perkataan Dewa Kuno Agung. Pemuda di hadapannya ini benar-benar tidak sederhana, dan kekuatan orang di belakangnya pasti sangat menakutkan. Mileye dengan tenang berkata, 3 orang, di sini aku bisa meminjamkan kalian untuk menjelajahi dimensi ini. Namun, aku juga punya syarat. Syaratku adalah kalian harus bergabung dengan Akademi Guanxuan. 3 dewa memandang satu sama lain, kali ini, mereka agak tertarik. Pada tingkat mereka, untuk naik ke level berikutnya sungguh sulit. Dan dunia ilusi yang misterius di depan mata mereka memberi mereka harapan. Mereka sangat tertarik. Mileye juga tidak terburu-buru, melihat 3 dewa, menunggu jawaban mereka. 3 dewa adalah dewa dari Departemen Surgawi. Jika 3 dewa ini bersedia bergabung dengan Akademi Guanxuan, apa artinya? Ini berarti penggabungan Departemen Surgawi. Dan kekuatan kepercayaan Mileye pasti dapat meningkat dengan sangat cepat dalam sekejap. Tepat pada saat itu, Dewa Kuno Agung tiba-tiba berkata, aku setuju untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan. Dewi Bulan dan Dewa Strategi saling pandang. Lalu keduanya mengangguk sedikit, kami setuju untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan. Mendengar itu, senyum tipis muncul di sudut mulut Mileye. Setelah keluar dari menara kecil, Mileye langsung mengadakan sebuah upacara yang megah, yaitu upacara penerimaan mahasiswa baru. 3 dewa setuju untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan, tentu saja harus membuatnya sedikit meriah. Dan setelah 3 dewa bergabung dengan Akademi Guanxuan, Mileye memberikan gelar mentor kehormatan kepada mereka bertiga. Dengan 3 dewa yang bergabung, reputasi Akademi Guanxuan seketika meluas seperti badai, mengguncang seluruh Departemen Surgawi. Sejak itu, banyak orang datang untuk melihat Akademi Guanxuan. Di depan gerbang aula Akademi, Mileye melihat aula yang dipenuhi orang, dan di wajahnya muncul senyum puas. Efek selebritas. Beberapa dewa besar di Departemen Surgawi memiliki reputasi yang sangat tinggi dan bahkan beberapa dewa kuno telah bergabung dengan Akademi Guanxuan. Dalam sekejap, Akademi Guanxuan menjadi lebih misterius di seluruh Departemen Surgawi. Pada saat itu, Ana tiba-tiba berjalan ke samping Mileye. Dia melihat Mileye, lalu tersenyum tipis, bagaimana kamu bisa melakukannya? Mileye melihat Ana, apa yang kamu maksud? Ana berkata, maksudku, membuat 3 dewa kuno bergabung dengan akademi kita. Mileye tertawa, daya tarik pribadi. Daya tarik pribadi. Ana mengedipkan matanya. Aku percaya sekarang. Mileye tertawa keras. Ana bertanya dengan serius, apa rencanamu selanjutnya? Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, pertama-tama, kelola baik-baik akademi ini.
Departemen Surgawi sangat besar dan sekarang 3 dewa besar sudah bergabung dengan Akademi Guanxuan. Ini berarti bahwa lebih banyak orang akan bergabung dengan Akademi Guanxuan di masa depan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu membuat Akademi Guanxuan menjadi kekuatan paling kuat di Departemen Surgawi. Sepertinya dia teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, "Dewa kuno dari dunia kuno sudah mati dan sekarang dunia kuno tanpa pemimpin." Dengan itu, ia menatap Ana, "Keluargamu akan mengambil alih." Ana terkejut. Mileye tertawa, "Apa? Tidak jelas." Ana dengan suara serius berkata, "Keluargaku akan mengambil alih dunia kuno." Mileye mengangguk, "Ya." Ana menatap Mileye, "Kamu yakin?" Mileye tersenyum, "Tentu." Dia tidak peduli dengan wilayah tertentu, yang dia pedulikan adalah seluruh Departemen Surgawi. Tiba-tiba, Ana tersenyum, "Jadi, aku tidak akan sungkan." Mileye mengangguk, dia melihat ke kejauhan, dan juga merekrut beberapa master untuk menjadi mentor di akademi. Tentu saja, orang yang datang harus patuh dan mematuhi aturan akademi. Ana berkata dengan senyum, "Pasti." Mileye tersenyum, "Aku pergi menangani beberapa urusan pribadi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Ana memalingkan kepala ke arah kerumunan orang di kejauhan, bibirnya sedikit tersenyum. Menguntungkan besar. Mileye langsung menuju markas besar kamar dagang Tianbao di alam Tianbao. Tidak bisa disangkal, tempat ini sangat ramai. Setelah semua, ini adalah markas besar kamar dagang Tianbao. Mileye langsung menuju aula utama kamar dagang Tianbao. Sepanjang jalan tidak ada yang menghalanginya. Tidak lama kemudian, Mileye tiba di sebuah aula besar. Satu-satunya orang di dalamnya adalah Emi, Presiden Kamar Dagang Tianbao. Mileye melihat Emi, kemudian duduk di sampingnya. "Nona Emi, kita bertemu lagi." Emi melihat Mileye dan tersenyum, "Ya." Emi sudah tahu tentang pertempuran Mileye dengan Dewa Sang di dunia Sang. Saat ini, Dewa Sang tidak diketahui keberadaannya, dan 3 dewa lainnya telah bergabung dengan Akademi Guanxuan. Apa artinya itu? Ini berarti bahwa kamar dagang Tianbao tidak memiliki ruang untuk memberontak di depan Pangeran Muda Ye. Meskipun kekuatan kamar dagang Tianbao juga tidak lemah, dan mereka memiliki master yang setara dengan dewa kuno, tetapi itu tidak berguna. Terhenti. Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Emi, Anda dapat membuat pilihanmu sendiri." Emi diam sejenak, lalu berkata, "Kamar dagang Tianbao bersedia bergabung dengan Akademi Guanxuan." Mileye melihat Emi tanpa berkata apa-apa. Emi tersenyum pahit, "Tuan Muda Ye, katakan saja." Lagi pula, kamar dagang Tianbao sekarang tidak memiliki kemampuan untuk memberontak. Mileye mengangguk sedikit. Kamar dagang Tianbao bergabung dengan Akademi Guanxuan dan kamar dagang Tianbao dapat mempertahankan model bisnis yang ada, tetapi bisnis harus dikelola oleh akademi. Sambil berkata demikian, ia menatap Emi. "Di dalam bisnis, akan dibentuk Dewan Tetua, tidak banyak, hanya 3 orang. Nona Emi, kamu akan tetap menjadi presiden, tetapi untuk keputusan besar bisnis, kamu harus mendengarkan Dewan Tetua." Emi merenung. Ini setara dengan merampas haknya. Mileye menatap Emi, "Ada masalah?" Emi tersenyum getir, "Bolehkah aku memiliki pertanyaan?" Mileye dengan tenang berkata, "Kamu boleh bertanya, tetapi aku tidak menjamin akan mendengarkan." Emi mengangguk sedikit, "Baiklah." Mileye melihat Emi, "Sebelum kamu datang, aku awalnya ingin membunuhmu dan sepenuhnya mengambil alih kamar dagang Tianbao. Tetapi akhirnya, aku tidak memilih untuk melakukannya. Tahukah kamu mengapa?"
Emi berkata dengan serius, Tuan Muda Ye adalah orang yang baik hati. Miley Ye tertawa, bukan, sekarang aku membutuhkan bakat. Nona Emi dapat mengelola kamar dagang Tianbao hingga tahap ini, pasti adalah bakat besar. Dan Nona Emi juga adalah orang yang cerdas. Sebagai orang yang cerdas, aku harap Nona Emi akan terus cerdas, jangan melakukan hal bodoh. Apakah kamu mengerti maksudku? Emi mengangguk sedikit, aku mengerti. Miley Ye mengangguk. Dalam beberapa waktu, orang-orangku akan datang ke kamar dagang Tianbao. Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Emi tetap diam untuk waktu yang lama sebelum mendesah pelan. Tidak ada pilihan. Akumulasi kamar dagang Tianbao selama bertahun-tahun sekarang harus menjadi maharnya orang lain. Setelah menyelesaikan kamar dagang Tianbao, Miley Ye kembali ke Akademi Guanxuan. Harus diakui bahwa dia sangat senang saat ini, karena dengan mengambil alih kamar dagang Tianbao, berarti Akademi Guanxuan di Departemen Surgawi akan memiliki dukungan keuangan. Selain itu, kamar dagang Tianbao memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia surgawi, memberikan banyak manfaat besar bagi Akademi Guanxuan. Selama beberapa waktu berikutnya, Miley Ye membantu Ana menangani urusan Akademi Guanxuan setiap hari. Saat ini, Akademi masih dalam tahap pembangunan dan dengan aliran orang yang terus-menerus datang untuk bergabung, sekarang Akademi Guanxuan memiliki begitu banyak urusan sehingga Ana sendiri tidak dapat menanganinya. Suatu hari, seorang pria berpakaian hitam muncul di belakang Miley Ye. Orang tersebut adalah Anyo. Miley Ye melihat ke arah Anyo dan tersenyum sedikit, akhirnya kamu datang. Anyo memberi sedikit hormat, Tuan Muda Ye. Miley Ye berkata, sekarang Departemen Surgawi ini menjadi tanggung jawabku. Anyo agak bingung, kemudian segera memberikan pujian, Tuan Muda Ye hebat. Miley Ye tertawa, kamu tidak perlu mengumbar puji, aku tidak suka itu. Anyo terdiam, mana mungkin aku percaya. Miley Ye tiba-tiba berkata, aku membutuhkan beberapa orang. Anyo memberi sedikit hormat, kali ini aku membawa beberapa bakat dari Akademi Guanxuan, sekitar 100 lebih, mereka dapat segera bergabung dengan Akademi. Miley Ye melihat Anyo dan mengangguk sedikit, bagus. Tidak bisa dipungkiri, Anyo benar-benar dapat diandalkan dalam bekerja. Miley Ye mendadak berkata lagi, selain itu, biarkan Paviliun Xianbao segera mendirikan formasi teleportasi di sini, menghubungkannya dengan Akademi Guanxuan. Anyo mengangguk, aku akan memberitahu Nona Sonia di Paviliun Xianbao segera. Miley Ye melanjutkan, selain itu, ada banyak bakat di tempat ini, kamu bisa merekrut dan melatih beberapa orang di sini. Anyo memberi sedikit hormat, paham. Miley Ye membuka telapak tangannya tiba-tiba, sebuah buku kuno tebal mengambang perlahan ke depan Anyo. Anyo sedikit bingung, kemudian membukanya. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyusut, segera berlutut dengan satu lutut, dan dengan suara gemetar berkata, terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Buku kuno ini adalah teknik inti universal. Miley Ye dengan tenang berkata, ini adalah satu-satunya teknik inti yang aku latih saat ini. Anyo bersemangat, terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Miley Ye melanjutkan, latihanlah, dan berikan teknik inti ini kepada pengawal Guanxuan. Semua anggota pengawal Guanxuan dapat melatihnya. Selain itu, jangan sebarkan ini untuk sementara waktu. Anyo mengangguk, paham. Miley Ye melihat teknik inti universal itu, tersenyum sedikit. Sebenarnya, dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Pada saat itu, Anyo tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, lembaga kebajikan. Miley Ye melihat Anyo, ada apa? Anyo berkata dengan serius, lembaga kebajikan berkembang sangat cepat saat ini.
Raniagu sebagai kepala lembaga telah mengumpulkan banyak orang yang suka melakukan kebaikan. Pengaruh mereka sangat menakutkan. Mileye dengan tenang berkata, apakah mereka melakukan kebaikan? Anyo mengangguk. Mileye mengangguk ringan, maka itu tidak masalah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, Anyo mendesah pelan. Dia tidak berani bicara banyak karena saat ini dia juga tidak bisa mengundang masalah dengan lembaga kebajikan. Dan sekarang, perkembangan lembaga kebajikan begitu cepat, sangat menakutkan dan sangat mendapat dukungan publik. Dia khawatir bahwa kehadiran Raniagu dapat memengaruhi reputasi Mileye. Tapi dia tidak berani bicara. Selain dari hubungan Mileye dengan Raniagu, ada alasan lain, yaitu senior di lembaga kebajikan itu sendiri. Bahkan ketika Mileye dan Kuila tidak berada di sana, dalam Akademi Guansuan sekarang, bahkan Hanili pun harus memberi wajah kepada seniornya itu. Bersambung.